Tapi kalau misalnya di dalam grupnya walaupun lebih muda, tapi dia mampu memimpin, itu mereka lebih respect. Jadi tidak bisa kayak diguruin gitu. Kita nggak bisa menghadapi mereka dengan guruin. Mendengarkan. Kalau kita mau mendengarkan, gap itu akan berkurang. Tapi kalau kita merasa ini udah jadi gap, kita berbeda, itu akan memperluas perbedaan. Respect ketika kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan. Validitas. Jangan berkata A, perlakuan B, gitu kan. Terus kalau kita nggak tahu, ya kita akan pelajari dulu. Kita pelajari, baru kita kasih tahu. Jadi tidak usah harus sempurna, karena kesempurnaan itu kadang-kadang terlalu dibuat-buat ya. Kita harus mau mengakui kadang-kadang kita masih perlu belajar juga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Ketemu lagi bersama saya Januar di acara Tribun Kaltim Talk Show. Hari ini Tribun Kaltim kedatangan tamu istimewa sekali ya kan. Ya mungkin saya atau bapak saya sangat mendolakan beliau lah pada zamannya itu. Sampai sekarang sih sebenarnya saya juga mendolakan beliau. Beliau adalah artis film ya kan. Sekarang juga jadi dosen dan jadi pembicara di banyak kesempatan. Kita berkenalan dengan Mbak atau Ibu? Mbak Yesi Gusman. Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak? Saja. Hah? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau ingat Mbak Yesi Gusman ini saya ingat adegan ikonik di Gita Cita dari SMA Mbak. Ketika Galih benekan sepeda ya kan. Ya. Si Ratnanya menawarkan sapu tangan untuk Itu adegan yang selalu diingat banyak orang itu Pak. Dan Galih menolak terus Ratna mengelap keningnya Galih ya kan. Benar, Itu paling ikonik sekali sebenarnya film. Iya, betul. Tapi kita bicara soal film Gita Cinta dari SMA yang di tahun 70-an, 78 Mbak ya? Iya, sekitar segitu. 78. Masa SMA itu iya. saya. Ketika zamannya ya berbeda dengan zaman sekarang ya kan. Betul. Ya, Sangat dan berbeda. sangat berbeda ketika itu belum ada gadget ya kan, bahkan internet belum ada. Nah, kebetulan Mbak Yen ini kan sekarang berkonsentrasi di bidang pendidikan PAUD ya kan, pendidikan PAUD. Nah, hari ini kita mau bicara soal pendidikan PAUD bagi generasi sekarang gitu Mbak ya. Nah, kita bicara soal tantangannya dulu nih Mbak untuk mendidik anak-anak di zaman sekarang itu seperti apa Mbak dengan adanya teknologi yang sudah semakin maju, komunikasi yang sudah semakin mudah gitu kan, seperti apa gitu Mbak? Di zaman saya, mungkin juga di zamannya Pak Januar itu ya kan belum terlalu banyak fasilitas permainan, tempat-tempat wisata gitu ya. Kita lebih banyak bermain dengan alam. Kita bisa main saat hujan dengan pohon pisang, dibikin payung-payungan. Itu sudah kebahagiaan tersendiri ya, kita bermain menutup rumput kursi dengan spray-spray bekas, dibikin jadi tanda-tandaan. Kita main pakai congklak, kita main masak-masakan, ibu-ibuan, taklari. Taklari tahu nggak? Main benteng. Oh, kalau di sini namanya agak-agakan, ya kan yang ada yang jaga gitu ya kan ya. Iya, itulah sebuah kegiatan kita yang murah meriah lah, yang murah meriah, betul kan? Dengan anak-anak tetangga, kakak adik kita. Nah, kalau sekarang ini kan banyak sekali ya, ini tantangan, tapi bukan tantangan harus kita musuhi. Tapi adalah peradaban dunia yang sudah berubah, yang tentunya masuk juga ke Indonesia. Mau tidak mau harus kita hadapi. Iya. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan teori-teori multiple change of study, change of education. Jadi jangan hanya single, karena udah nggak bisa nih kalau kita pakai hanya satu cara aja, kita tidak bisa mendampingi anak-anak kita untuk beradaptasi dengan kondisi yang sekarang yang sudah berbeda. Jadi tantangan memang untuk menjadi seorang pendidik, untuk terus meningkatkan dirinya, karena jangan sampai si guru ini ketinggalan dari ilmu yang udah secara alamiah didapat oleh anak-anaknya ini sendiri. Nah itu ya, lalu peran orang tua juga tentu lebih dibutuhkan lagi dalam saat ini. Digitalisasi, kita masuk kepada era artificial intelligence dan lain-lain. Kita menghadapi dunia geopolitik di luar sana yang tentunya harus kita lihat, kita harus mindful. Kalau istilah mindful itu kan ada di dalam deep learning yang ada di Kementerian Pendidikan kan, bahwa belajar itu harus suasana mindful, meaningful, joyful, ya kan, dengan intelektual, etika, dengan keindahan dan kinestetis. Nah, bagaimana kita harus mempersiapkan diri anak-anak kita ada awareness, karena sekarang ini kita masih tahu baru aja kan terjadi peperangan di luar di beberapa negara, saya tidak usah sebutkan. Ada perang yang baru, ada perang yang lama, belum perang tarif.
Nah ini anak-anak dia harus aware, kalau nggak dia menjadi anak-anak yang tinggal di masa lalu. Nah itulah peran kita sebagai pendidik untuk bisa mendampingi mereka tetap punya karakter bangsa, tidak meninggalkan nilai-nilai ketuhanan yang menjadi dasar, sehingga mereka bisa tetap di jalan yang baik, yang lurus dan bisa sehat. Oke. Itu kalau enggak ya dengan keterbukaan ini agak berat. Jadi peran keluarga, orang tua, anak itu memang harus bondingnya diperkuat. Oke. Gini, banyak misalnya yang kita bicara soal generasi ya kan, gap generasi ya kan. Kita bicara soal misalnya Gen Z yang lahir di tahun 1997 ya kan. Kemudian lanjut lagi Gen Alpha yang bagi generasi milenial seperti saya pribadi yang masuk generasi milenial kan banyak dikeluhkan gitu macamnya perilaku mereka gitu kan. Tapi mau tidak mau kan mereka ini sebenarnya yang menjadi masa depan Indonesia misalnya di tahun 2045 nanti maksudnya generasi emas itu kan. Nah, adakah kemudian cara untuk agar gap generasi itu tidak terlalu lebar gitu antara misalnya milenial, Gen Z dan Alpha gitu? Ya kalau saya pribadi, dan saya menjawab sebagai pribadi ya, Yeah. saya melihat segala perubahan-perubahan gen-gen ini sebagai suatu keindahan. Life is beautiful. Kok bisa ya ada gen-gen yang karakternya berbeda-beda ini? Buat saya tuh menarik gitu. Nah sekarang kemampuan kita untuk bisa beradaptasi juga. Saya tidak pernah merasa bahwa seseorang yang lebih muda itu less dan yang lebih senior. Apalagi Gen Z. Gen Z itu senioritas, super leadership tidak dilihat dari pandangan mereka ya, menurut hasil penelitian. Tidak melihat dari faktor usia. Tapi kalau misalnya di dalam grupnya walaupun lebih muda, tapi dia mampu memimpin, itu mereka lebih respect. Jadi tidak bisa kayak diguruin gitu. Kita nggak bisa menghadapi mereka dengan guruin. Nah kebetulan saya juga mengajar dan banyak bertemu dengan anak-anak yang di Gen Z itu kan. Jadi memang kita harus menjadi teman dan sama-sama belajar. Karena banyak hal yang kita juga di generasi saya, apalagi saya baby boomer ya. Baby boomer. Baby boomer itu banyak yang saya tidak bisa teknologi komputer, percaya nggak? Saya tuh gaptek, tapi saya mempunyai anak, asisten dan lain-lain yang bisa saya membuat konsep, apa saya mau gimana, mereka yang menerjemahkan dalam bentuk PowerPoint dan lain-lain. Jadi kita boleh dibilang saling bersinergi, kita menjadi jembatan gitu. Tapi kalau misalnya dari baby boomer, Gen X, ya kan ke milenial, gapnya kalau kita lihat kan tidak terlalu lebar ya kan, masih ketika sudah masuk Gen Z dan Alpha itu kan terlalu lebar gapnya sebenarnya. Betul, apalagi nanti ya, karena teknologinya kan luar biasa ya. Teknologi luar biasa, ini juga kita harus berjaga-jaga terhadap menjaga proteksi terhadap geopolitik, jangan sampai terimbas ke kita terlalu berat, perang tarif aja kita udah kena ya. Gapnya itu ada, tapi sekarang kita melihatnya seperti apa gitu gapnya itu ya. Saya melihat anak-anak yang saya hadapi, kebetulan saya dapat diberi kesempatan memang bergaul sehari-hari dengan anak generasi Z ya. Itu saya mau mendengarkan mereka. Intinya berkomunikasi, mendengarkan. Kalau kita mau mendengarkan, gap itu akan berkurang. Tapi kalau kita merasa ini udah jadi gap, kita berbeda, itu akan memperluas perbedaan. Tapi kalau kita mau mendengarkan apa sih, dan kita jujur pada mereka begini, ibu nggak bisa nih ini, coba tolong kamu pasangin gitu ya. Oh iya bu gitu, pasangin, tolong ibu pasangin, tolong ini gitu ya. Coba bikinin Google Drive ya, kirimnya ke situ ya, oke gitu-gitu ya atau apa ya. Nah itu kita menjadi tidak menjauh, jadi lebih mendekat. Pada intinya anak-anak tuh perlu kasih sayang. Seberapa besar pun peran ibu seorang perempuan, empu atau seorang ibu tuh selalu dirindukan oleh anak. Jadi kalau saya mengajar tuh saya selalu menempatkan diri saya sebagai ibu untuk mereka. Jadi mereka sudah bilang ibu kedua. Nah itu menjadi lebih indah mas. Saya tidak menempatkan mereka menjadi seperti murid ya, karena kita sama-sama belajar. Saya tidak pernah menempatkan diri saya sebagai senioritas gitu yang merasa lebih pintar atau apa. Jadi gapnya itu saya tidak merasa gap ya sebenarnya. Tapi berarti betul cara mendidik, kalau kita dulu didik dengan misalnya ya dengan cara dalam tanda kutip sedikit kekerasan, dipukul sapu lah ya kan dengan ayah ibu kita ya kan, apa itu sudah tidak bisa lagi dilakukan ke generasi sekarang? Kebetulan sih di keluarga saya memang tidak memukul-mukul sih, yang bapak ibu saya itu juga tidak, dan aku rasa mereka di sebelumnya juga tidak sih, alhamdulillahnya di keluarga kita seperti itu. Apalagi saya ke anak saya apalagi kalau misalnya ya kita tuh tadi saya katakan ya, saya juga pernah dengar gitu, misalnya rekan kerja saya merasakan, oh ini kayak kurang sopan nih anaknya gini-gini. Nah saya tuh nggak pernah ngalamin itu. Mungkin barangkali karena kita menganggap mereka sebagai teman, sebagai anak. Kalau
kan kadang-kadang, wah tapi itu kurang ajar, nggak sopan gitu bisa dikatakan itu ya. Itu kenapa sebabnya ya? Karena komunikasi itu kan bagaimana kita saling berhadapan menyampaikan sesuatu, pasti ada respons. Jadi menurut saya itu adalah suatu hubungan, itu ada respons dan reaksi, dan ada pemicu dan ada reaksi kayak gitu. Tetap orang tua, tetap guru itu harus dihormati, tapi dengan cara yang bisa berbeda-beda, bukan seperti kayak zaman dulu kayak gitu ya, misalnya seorang anak harus bagaimana sampai nunduk-nunduk gitu ya, atau bagaimana, nggak usah seperti itu, tapi kita tahu dia respect gitu. Dan anak-anak ini respect ketika kita berkata jujur, respect ketika kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan, validitas, jangan berkata A, perlakuan B, gitu kan. Terus kalau kita nggak tahu, ya kita akan pelajari dulu. Kita pelajari, baru kita kasih tahu. Jadi tidak usah harus sempurna, karena kesempurnaan itu kadang-kadang terlalu dibuat-buat ya. Kita harus mau mengakui kadang kita masih perlu belajar juga. Berarti mindset kita yang lahir lebih dulu itu yang harus diubah sebenarnya, Pak. Tapi memang saya nggak setuju kalau dengan pukulan-pukulan atau KDRT ya. Itu walaupun terhadap anak kita sendiri atau keluarga kita, saya against itu. Saya tidak setuju. Gini tapi gini Mbak Yesi, banyak misalnya pendidik sekarang misalnya yang mengeluhkan kedisiplinan di generasi Z, generasi Alpha gitu ya kan. Bagaimana kemudian mendidik kedisiplinan bagi mereka itu caranya ini kan? Rule of the game. Saya bilang oke nih, kumpulin ya UTS sampai tanggal segini. Kalau kamu kurang segini, saya kurangin poinnya 15 sampai 20 gitu dasar. Jadi mereka tahu. Jadi ini resiko ya. Kamu udah kita sama-sama sepakat ya. Nah, misalnya kalau saya lihat misalnya ada kelas yang 30, ada yang 20. Itu biasanya 25% tuh. Yang tidak mengumpulkan. Tidak on time. Tidak on time. Nah, saya terapkan, kurangin nilainya dan mereka terima. Dan itu berhasil dengan menerapkan rule of the game itu. Iya, tapi udah terjadi. Biar mereka tahu saya nggak mau ini tetap kasih sama, beda nilainya gitu. Tapi tetap kita nggak marah ya, kita ketawa. Ini kan kesepakatan, bukan angriness, bukan sakit hati, bukan dendam. Kamu nggak lakuin apa yang lakukan, kita udah sepakat dari awal. Tapi bilangnya dari awal, jangan udah pas kasih nilai dikurangin gitu. Dia bingung kan? Karena dia nggak tahu kenapa dikurangin. Tapi kamu ngepatin waktu, kalau nggak udah ya kurangin. Oke, sepakat ya. Oke, udah. Berarti intinya di kesepakatan awal. Kesepakatan awal. Misalnya yang 25% tuh ada treatment khususnya enggak kayak gitu misalnya, Mbak? Next time dia enggak, kalau ini kayak gue buru-buru nih kan, ngumpulin, kebetulan saya di Balikpapan, mereka ngumpulin kan, ada lagi UTS kan, secara online submit paper. Itu mereka ini banget, terlambat setengah jam, 1 jam, saya tuh mau masukin tapi kan itu nggak bisa gitu. Dia pakai email, dia usaha drive, karena ternyata benar juga sih Bu Yesi benar-benar ngurangin tuh angkanya. Itu diterapkan dari sejak usia dini, usia sekolah dasar apa gimana? Tadi saya kan terapin ke mahasiswa ya. Nah, kalau usia dini ya harus juga ya, jadi kebiasaan, jadi udah ini. Tapi saya tuh memang dapat cobaan di dalam hal ini. Seperti apa cobaan itu? Dari cucu saya. Itu jadi pelajaran juga ya belajar. Jadi saya harus kuat. Pertama saya kalah ya, karena saya udah kuat. Jadi dia kalau minta sesuatu tahu dong kelemahannya di neneknya kan. Misalnya anak zaman sekarang ini kan agak beda. Anak zaman sekarang ini lebih tahu, mereka belajar di Google ya. Jadi anak-anak saya tuh bisa sendiri. Saya dulu waktu baru punya anak pertama kan tolongin neneknya, pakai suster, gimana nih mandiinnya apa gitu ya. Anak sekarang mantu saya tuh udah pinter, bisa dia mandi sendiri apa segala macam, lebih mandiri. Dengan nonton di YouTube gitu ya kan. Contohnya kalau zaman dulu kita menikah, orang tua yang ribut, sibuk, kita duduk manis. Sekarang orang tua duduk manis, yang sibuk anaknya kan. Nah, ini perubahan-perubahan budaya yang terjadi, ini kita harus open minded ya. Nah, ini cucu saya. Jadi kalau dia mau minta sesuatu, tapi dia tahu anak saya kan nurut nih sama saya ya. Jadi dia tahu kalau mamahnya, saya nih neneknya udah bilang apa, anaknya nurut gitu kan. Jadi kalau dia mau minta sesuatu sama bapaknya terus nggak dikasih, begini mata yang ngelihat ke neneknya. Neneknya, ke neneknya. Itu saya lihat banget. Dia ngelihat ke saya minta help. Dulu awalnya saya tuh nggak ngeh kali ya. Udah kasih aja gitu-gitu. Terus kan kok dia gitu terus, anak saya juga bilang, "Mang, tolong dong gini." Akhirnya saya nggak boleh gitu. Jadi saya harus ya udah nggak bisa, tanya mami sama daddy, sama papahnya, sama mamahnya. Nggak bisa ke saya. Walaupun saya sebenarnya punya ini ya, bisa ngomong sama anak saya untuk dia nurutin karena dia respect dan hormat sama saya. Tapi saya pikir saya nggak bisa gitu ya, walaupun saya sayang banget sama anak saya gitu. Jadi nggak boleh.
Artinya Karena dia kan orang tuanya. bersikap tegas juga kepada walaupun Iya. kepada cucu gitu ya Iya. kan. Kalau grandma itu kan anak kan biasanya suka memain-main cucunya kan, Iya. tapi yang tanggung jawab kan anak saya dong Iya, nanti. betul. Kalau dia kebiasaan sesuatu yang tidak dibolehkan di rumahnya misalnya. Berarti biasanya kan kalau permintaan apapun disetujui ya, dituruti kalau sama grandmanya gitu ya kan. Iya. Berarti grandmanya juga yang harus bersikap tegas gitu ya kan. Betul. Oke. Dan itu ternyata cobaan. Cobaan. Kita sebagai pendidik PAUD ya bisa ngajarin anak orang, jangan sampai nggak bisa ngajarin cucu sendiri. Oke. Pasti semua nenek-nenek juga gitu tuh, ketawa kalau nenek-nenek saya ngomong, iya benar. Oke. Mbak, mungkin terakhir ini Mbak Yesi ya kan. Bagaimana kita sebagai orang tua ya kan untuk mendidik anak-anak di zaman yang sekarang ini, tips-tipsnya gitu Mbak, bisa memberikan tips-tipsnya mendidik dengan dunia yang sudah semakin berubah ya kan, tips bagi orang tua sendiri untuk mendidik anak-anak agar ya selama ini kan mereka bingung misalnya mendidik anak-anak di zaman sekarang ya kan, tak bisa lepas dari HP ya kan, mereka belajar dari HP gitu ya kan, seperti apa gitu tips-tipsnya sendiri. Pertama, selalu balik lagi bahwa ada power yang lebih kuat dari kita, itu di luar kehidupan dunia ini ya. Kita harus meyakini dan selalu ingat, sepintar apapun kita, semampu apapun kita, itu adalah pemberian, dimampukan oleh pencipta kita. Itu yang harus selalu, kita harus go back to rule number one. Rule number one adalah ketuhanan, ya, Tuhan Yang Maha Esa. Nah dari situ baru kita terjemahkan ke masing-masing apapun perilaku kehidupan kita ini. Nah kalau kebuat anak aku sendiri, ya tadi seperti saya sudah katakan dan saya meyakini sekali, saya tuh menganggap anak saya itu makhluk hidup yang sedang kebetulan berperan sebagai anak saya. Ibu saya, adik saya tuh makhluk gitu. Cuman dalam kehidupan ini berperan sebagai anak saya. Jadi bukan berarti saya memiliki mereka, bukan berarti saya bisa mengatur totally. Saya mengarahkan, membimbing, melakukan tugas saya sebagai ibu. Tapi tetap pilihan akhir atau apapun itu tetap anak saya. Saya buktikan. Ketika anak saya masih baby dilahirkan, saya selalu ada buku baby book. Saya tulis ini bahwa pada akhirnya yang pentingnya poinnya adalah bahwa apa yang kau inginkan akan mama dukung selama itu kau bisa bertanggungjawabkan. Itu di buku baby ada buktinya. Nah satu hari anak saya nomor 2, kalau anak saya nomor 1 kan dokter juga bidang industri kimia, dia sangat ekstrovert. Anak saya yang kedua tuh introvert, masuk ke kamar saya tok, mama aku mau ngomong, mama aku sebenarnya mau belajar komik deh kata dia. Dia mau belajar komik di Jepang gitu. Nah di dalam keluarga kita belum ada tuh orang yang kuliah sekolahnya kayak komik gitu. Bagaimana pada waktu itu ya? Ini kerjanya apa ya? Ntar dia bisa nikah, bisa nafkahin istri ya nggak segala gitu. Tapi saya pikir saya udah punya janji yang saya udah harus tepatin. Bahwa ya udah kalau kamu yakin, kamu bisa mempertanggungjawabkan ini, ya udah oke. Aku ya terus dia bilang gini, terima kasih ya Ma, aku tahu Mama akan menyetujui ini. Itu komitmen. Ya, artinya walaupun kita tapi sih memang saya tidak pernah sih kepingin anak saya jadi apa enggak. Saya kepingin anak saya bahagia. Intinya itu bahagia yang penting gitu. Dia bahagia dengan dirinya. Tidak perlu jadi sesuatu yang wah di mata orang. Tapi kamu suka nggak sama diri kamu? Bahagia nggak? Kamu bisa jadi orang yang lebih baik nggak? Dengan diri kamu. Kalau kita bahagia, kita akan menjadi orang yang lebih baik. Kita ingin bikin kebaikan, kita jadi generous untuk berbagi kebaikan pada orang lain. Kalau orang nggak bahagia, dia jadi cepat marah, cepat mau tidak bisa memaafkan orang atau dendam kayak gitu-gitu kan. Intinya kita nggak bisa lagi mendidik anak dengan memaksakan kehendak kita sendiri. Enggak. Karena bagaimanapun mereka punya dunianya gitu ya. Bahkan ketika itu dicoba diterapkan ke saya kepada bapak saya juga saya mempertahankan apa yang saya inginkan. Papa saya mau saya jadi dokter, saya nggak mau jadi dokter. Takut darah. Siap. Mbak Yesi, makasih banyak atas insight-nya pada hari ini ya kan. Saya terima kasih sekali sama Tribun Kalimantan Timur ya. Tribun Kaltim. Tribun Kaltim, Tribuners juga yang mungkin nonton. Salam kenal, salam persahabatan, dan salam ngopi. Salam ngopi ya kan. Setidaknya mungkin insight dari Mbak Yesi ini bisa menjadi masukan bagi para orang tua bagaimana mendidik anaknya di zaman yang memang sudah berubah gitu kan sekarang. Yang teknologi begitu cepat, komunikasi begitu mudah. Tapi satu lagi jangan lupa, setiap orang tuh punya gaya sendiri-sendiri. Itu gaya saya, belum tentu bisa diterapkan orang lain, belum tentu dia suka, belum tentu cocok. Tapi satu Mas, saya kadang-kadang lihat, saya pendidik PAUD ya, tapi kadang-kadang kita teori ini. Kasihan deh orang tua, pada pusing kan kebanyakan teori kan. Yang paling penting kasih sayang dan apa yang paling cocok buat kita itu.
Karena yang paling penting bagaimana menjadikan bahagia, si anak bahagia, ya kan? Bahagia. Bukan kehendak kita. Nah, jadi sebenarnya nggak mahal kan, bikin anak kita bahagia tuh tidak perlu materi yang berlebihan, ya apa aja yang bisa buat dia bahagia. Oke. Baik, makasih banyak Mbak Yesi atas Sama-sama, Pak masukannya. Januar. Ya, sehat selalu dan Sama-sama. Oke. semoga sukses selalu. Iya, kita Baik, Tribuners, itu tadi pembicaraan kita dengan Mbak Yesi Gusman. Kita banyak menyerap ilmu dari beliau bagaimana mendidik anak di usia yang sekarang. Tapi saya punya sebuah kata-kata menarik dari percakapan ini, bahwa setiap anak punya zamannya dan setiap zaman punya anaknya. Akhirnya saya Januar pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.